ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali, bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Pokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Manobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas dan pelayan ibadah di GPIB Jemaat Gideon Depok mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta yang dirangkaikan dengan peringatan masa penciptaan Season of Creation tahun 2025. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Mailani Risamasu dari GPIB Karang Satria, Bekasi. Sepanjang sejarah, banyak aktivitas manusia yang telah berkontribusi terhadap kerusakan ciptaan. Namun, hari ini beberapa aktivitas manusia lebih tampak seperti perang melawan ciptaan. Ada pihak-pihak tertentu yang memikul tanggung jawab lebih besar atau krisis ini. Konsumsi kalangan elit, model bisnis yang eksploitatif, serta teori ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding keberlanjutan. Polusi, krisis kesehatan, berkurangnya hutan, dan pertambangan di wilayah konflik turut memperburuk keadaan. Meski demikian, masih ada harapan bagi bumi yang damai. Yesaya pasal 23 ayat 14 hingga 18 menggambarkan kedamaian seluruh ciptaan, di mana umat Allah hidup hanya bila keadilan ditegakkan. Keadilan Tuhan akan diam di padang gurun, kebenaran Allah tinggal di ladang yang subur. Dalam kata-kata Uskup Agung Desmond Tutu,
Harapan adalah kemampuan untuk melihat terang meski di tengah kegelapan. Ibadah hari ini diadakan sebagai bagian dari masa penciptaan ekumenis, sebuah masa doa dan aksi bagi rumah kita bersama yang berlangsung setiap tahun, dari tanggal 1 September hingga 4 Oktober. Tema tahun ini adalah Damai dengan Ciptaan, dengan simbol Taman Damai yang terinspirasi dari Yesaya pasal 23 ayat 18. Umatku akan tinggal di tempat kediaman yang damai, di rumah-rumah yang aman, di tempat peristirahatan yang tenang. Umat dipersilakan berdiri. Saudara jemaat Tuhan, kita akan secara responsoria membacakan salam dan panggilan beribadah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyembah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu yang memanggil kita untuk tinggal di tempat yang damai, di rumah yang aman, dan di perhentian yang tenang. Kita berkumpul dengan penuh syukur atas ciptaan Allah. Rindu. Marilah kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan segala sesuatu dan menuntun kita pada jalan kebenaran,
sehingga padang gurun menjadi ladang subur dan ladang subur menjadi hutan. Kita datang untuk berjalan dalam jejak Kristus, mencari kesembuhan bagi ciptaan dan damai bagi seluruh umat manusia. Marilah kita bergerak bersama Roh Kudus, nafas kehidupan yang dicurahkan atas kita, yang membawa pembaruan bagi bumi dan memulihkan keharmonisan ciptaan. Kita memuji Allah yang menghidupkan kembali bumi dan menuntut kita untuk menjadi pembawa damai bersama seluruh ciptaan. Hasil dari kebenaran ialah damai sejahtera, dan buah kebenaran adalah ketenangan dan keteguhan selama-lamanya. Allah keadilan dan perdamaian, kami berkumpul dalam hadirat-Mu, berseru dengan semua makhluk hidup. Kami datang penuh harapan dengan penguat dan dalam komitmen untuk hidup sebagai pemelihara dunia. Kiranya doa-doa kami naik seperti ukupan, dan ibadah kami menjadi nyanyian kasih bagi seluruh ciptaan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi hidup. Syukur kepada Allah atas kehidupan sesama kami, baik manusia maupun ciptaan. Saat kita berkumpul, kita berbagi harapan dan penderitaan bersama saudara-saudara kita seluruh ciptaan. Gelombang laut dengan desir pepohonan, kita bersama-sama mengucapkan, "Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kami mengasihi Engkau, ya Allah. Amin." Haleluya, puji Tuhan dari langit. Sebentar, kita ulangi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai Segala bintang yang benderang. Pujilah Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Dia memasang semua untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan dari bumi. Hai ular-ular naga dan segenap sumber dalam. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia. Hai taruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Hendaklah semua memuji nama Tuhan. Sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Pujilah Tuhan. Haleluya,
Seluruh ciptaan penuh dengan pujian bagi Allah, dan kita dipanggil untuk turut serta dengan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Namun, ketika kita melihat di sekitar kita menyaksikan pertentangan dan kehancuran. Kita mengaku kita sendirilah yang menyebabkan pertentangan dan kehancuran, dan sering gagal berjalan di jalan damai. Di seluruh penjuru bumi, manusia menimbulkan kerusakan besar. Sekalipun kita tahu bahwa tingkat kehancuran itu berbeda-beda, dan dimanapun manusia juga menjadi korban dari pertentangan mendalam kita dengan ciptaan. Terlalu sering kita gagal hidup sebagaimana kita dipanggil untuk hidup. Kita gagal menjadi duta damai, kebenaran, dan pendamaian. Marilah kita mengakui dosa kita. Marilah kita datang ke hadapan Allah Tritunggal dan memohon pengampunan serta pembaruan. Allah Sang Pencipta, Allah atas samudra, Allah atas daratan dan segala isinya. Engkau menciptakan dunia ini dengan kuasa firman-Mu. Engkau membentuk manusia dengan tangan-Mu sendiri dan mengembuskan napas-Mu ke dalam kami. Engkau memberikan tanah ini sebagai anugerah, sumber jati diri dan penghidupan kami. Engkau mempercayakan kami untuk menjadi penjaga ciptaan-Mu. Allah yang penuh kasih, kami mengecewakan Engkau dan menyalahgunakan anugerah-Mu. Kami telah menyakiti-Mu dan mencermati ciptaan-Mu. Ampunilah kami karena telah mengkhianati kepercayaan-Mu. Ampunilah kami atas keserakahan dan keangkuhan kami. Ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan terhadap bumi-Mu. Ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan terhadap samudra-Mu. Ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan terhadap makhluk-Mu di darat, di udara, dan di kedalaman lautan. Dengarlah ya Allah yang penuh kasih, jeritan bumi yang kini menjadi padang tandus, terabaikan oleh praktik pertanian yang korup, pencemaran, penambangan, dan penggundulan hutan. Jeritan pulau-pulau yang tenggelam oleh naiknya permukaan laut, samudra yang meluap oleh mencairnya es, jeritan duka dari ibu bumi, badai dan kekeringan. Allah sang sumber kehidupan, sembuhkanlah bumi-Mu yang terluka, kuatkanlah kami untuk memilih jalan yang membawa kepada kehidupan. Tuntunlah kami di jalan kebenaran demi nama-Mu, agar kami dapat kembali merasakan damai-Mu di darat maupun di laut. Inilah doa kami dalam nama Dia yang telah datang supaya kami beroleh hidup dalam segala kelimpahan, Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silahkan berdiri. Kiranya Allah berbelas kasih kepada kita, mengampuni pelanggaran kita dan memberikan hidup yang baru. Sesungguhnya Allah telah berjanji untuk memberikan kasih karunia dan pengampunan bagi kita. Yesaya pasal 32 ayat 18 berkata, umatku akan tinggal di tempat yang damai, di tempat tinggal yang aman, dan di tempat perhentian yang tenang. Marilah kita bersukacita dan percaya pada panggilan kita. Hidup sebagaimana kita dipanggil untuk hidup, diperdamaikan dengan Bapa dan menjadi duta Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus.
Sang Kehidupan, Sang Kasih, Sang Pencipta. Terima kasih untuk segala makhluk yang indah, agung dan luar biasa yang telah Engkau ciptakan. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk tinggal dan menikmati keajaiban dunia ini. Terima kasih untuk hutan-hutan yang menyediakan udara bagi kami dan memberi naungan saat hari panas. Terima kasih untuk matahari yang bersinar dengan terang dan penuh energi, serta hujan yang menyegarkan dan menghidupkan bumi dengan aroma yang pas. Terima kasih untuk tanah yang subur yang menyediakan makanan bagi kami dan penghidupan bagi banyak hewan. Untuk mengadari komunitas ciptaan yang setara. Berikanlah kami kekuatan untuk membela keberagaman alam dan budaya di setiap tempat dengan mengutamakan kebaikan bersama, sambil menyadari bahwa setiap makhluk memiliki hak atas keberlangsungannya. Tolonglah kami menghargai setiap spesies, bangsa, dan budaya dengan kesadaran bahwa masing-masing berharga. Tolonglah kami berjalan di dunia ini dengan iman dan harapan. Teguhkanlah kami untuk melindungi dan merawat ciptaan-Mu, penuh hormat terhadap sumber daya yang Engkau sediakan sambil menyadari kefanaan ciptaan. Berikanlah kami keberanian untuk berjuang bagi kehidupan, tetap tangguh melawan mereka yang merusak ciptaan dan yang mengambil. Terima kasih untuk kehidupan setiap kami yang kami persembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersamamu dan Roh Kudus. Amin. Siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 14 sampai dengan 18. Nanti kita akan membacanya setelah berdoa. Ibu Dewi Lumanau akan mengantar kita dalam pujian memuliakan nama Tuhan, mengiring hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Mari gunakan lagu ini untuk mengantar hati, refleksi khusyuk pada Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa
segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Berbekal di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Kita bersatu dalam doa. Allah sumber segala karunia, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Mari berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan, silakan P3. Sebab purimu akan ditinggalkan dan kotamu yang ramai akan jadi sepi. Bukit dan menara akan menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat bersenang-senang bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan ternak. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Keadilan akan tinggal di padang gurun, kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Di mana kebenaran ditegakkan,
di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan menetap di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat istirahat yang aman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Terima kasih. Hari Shalom. Iya, selamat sore. Saya Melani Risa Masu. Perdana saya melayani di Kelapa II, Jemaat Gideon Kelapa II Depok, begitu ya. Ini perdana saya di sini. Tentu saya sudah sering mendengar jemaat ini, dan ya sebetulnya mertua saya dulu juga nggak jauh-jauh, tinggalnya dekat segitu, daerah Cigan, dekat sana itu. Saya lupa namanya. Sekarang sudah pindah ke Pekanbaru, jadi lupa. Jadi mertua saya itu dari GBKP, Gereja Batak-Karo Protestan, tapi sering juga ke jemaat ini. Jadi mertua saya yang lebih dulu sering beribadah di tempat ini sebelum saya, begitu. Sekarang mertua saya sudah bersama di Pekanbaru. Jadi perkenalkan, saya baru 5 bulan menjadi ketua majelis jemaat di Karangsatria Depok, Bekasi, begitu. Di Bekasi itu di mana? Di Tambun Utara. Tepatnya seperti apa? Lihat Google saja. Gitu, agak jauh ya. Puji syukur bisa diundang oleh Pak Pendeta Yona sehingga boleh melayani di jemaat ini sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu, begitu ya, memastikan gitu. Sebelumnya saya lebih banyak khatam di wilayah Sumatera dan sekitarnya gitu. Saya sudah melayani dari tahun 2001, berarti ini pelayanan 24 tahun ya saya di GPIB. Jadi di wilayah Sumatera dan sekitarnya, di Riau, Kepulauan Riau, di Pekanbaru. Makanya saya ada kenal Pak Feris dan Ibu, begitu ya, dari Pekanbaru, dan mungkin ada beberapa jemaat yang lain yang pernah berjumpa di wilayah Kepri dan Riau, begitu ya. Salam kenal, salam jumpa. Baru selesai langsung ditempatkan di Bekasi, dan tentu saja ada adaptasi yang luar biasa begitu bagi saya dan suami. Tentu saja suami saya Prangenangin. Jadi kalau mau dikenalkan, Risa Masu itu orang bukan Jepang. Ya, Risa Masu itu marga Ambon. Bapak Beta Ambon, Mama Beta campur Cina, Jawa, Belanda. Beta Surabaya Tulen. Begitu. Suami saya Prangenangin, orang Karo, tapi lahirnya di Depok. Terus keliling Indonesia. Gitu. Namanya Budi, kayak Jawa juga, begitu. Dan puji Tuhan kami dikumpulkan di sini. Nah, back to business. Begitu. Sore hari ini tata ibadah kita terlihatnya berbeda dengan tata ibadah GPIB seperti biasanya, bukan? Karena tata ibadah pada hari ini menggunakan tata ibadah dalam konteks Season of Creation. Season of Creation dirayakan setiap tahun dalam rangka persepakatan gereja-gereja, baik dalam lingkup WCC Dewan Gereja Sedunia maupun gereja-gereja Lutheran, dan tentu saja GPIB bergandengan tangan, dan tentu saja dalam semangat ekumenis ya, semangatan satu gereja, satu persekutuan. GPIB juga mengadaptasikan tata ibadah Season of Creation tahun 2025 ini dengan semangat untuk meneruskan apa yang boleh ditawarkan atau diajarkan oleh bapak-bapak gereja sebelumnya dalam rangka keberlanjutan planet bumi. Tahun 2025 ini tata ibadah kita secara khusus kental dengan liturgi Katolik. Ini Season of Creation tahun ini kental dengan bahasa-bahasa dari saudara kita gereja Katolik. Kalau Bapak Ibu baca dari tata ibadah yang versi bahasa Inggris misalnya, akan sangat terasa lain tentu saja. Saya pikir bahwa saya bisa motivasi Ibu Bapak kalau mau lihat tata ibadah dalam bahasa Inggrisnya ya, atau dalam bahasa asing begitu. Karena terkadang diksi itu berbeda. Terima kasih untuk jemaat ini bahwa setidaknya ada partisipasi, karena bisa jadi ada beberapa jemaat yang tidak menggunakan tata ibadah ini begitu ya.
Secara kritis saya tadi boleh lihat bahwa ketika dinaikkan doa pengakuan dosa, ya saya mengapresiasi meskipun hanya 3 gambar yang diangkat. Yang pertama gambar pohon yang rusak begitu ya, yang kedua gambar apa tadi? Gambar kumpulan sampah, dan yang ketiga tentang laut yang tercemar. I'm telling you, bumi ini dalam kondisi yang jauh lebih buruk dari apa yang kita lihat. Saya mau minta maaf pada generasi muda. Berarti generasi muda itu generasi apa ya? Gen Z, Gen Alpha. Kami harus minta maaf kepada kalian. Karena kami generasi senior yang merusak bumi ini. Kami generasi senior yang berlaku hidup konsumtif luar biasa dan mengajarkan nilai-nilai yang tidak seharusnya diwariskan kepada kalian. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kenapa kita harus minta maaf. Ini soal perspektif kita tentang how to take care our earth. Karena jujur mau dikatakan 100 tahun terakhir kita mengeksploitasi bumi, planet bumi ini dengan luar biasa, dan kita suruh anak-anak kita yang beresin. Ini kan problem, kan begitu. Ketika anak-anak kita generasi Z, generasi Alpha, mereka kita ajari bagaimana untuk memperbaiki perilaku hidup hijau dan lain sebagainya. Sementara kita sebetulnya generasi yang lebih tua yang telah membuat bumi ini lebih rusak. Ada satu lagu yang sangat populer kan? Musim akan selalu berganti, gitu ya. Musimnya akan selalu berganti. Lagu ini saya nggak akan teruskan lagu ini karena saya mau katakan bahwa sekarang itu kita nggak pasti lagi soal musim. Mestinya musim hujan jadinya musim panas. Mestinya musim kemarau jadinya musim banjir. Kita dihadapkan pada narasi-narasi yang sifatnya normatif, formalitas untuk menunjukkan bahwa oh ya, curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi perubahan cuaca dan lain sebagainya. Dalam studi ataupun riset yang saya lakukan selama beberapa tahun ini, karena studi saya di ilmu lingkungan hidup, maka kami bisa tampilkan begitu realnya masalah lingkungan. Sangat nyata. Tentu saja saya tidak punya waktu yang banyak untuk ditampilkan di khotbah ini, tentu saja kan, karena kita hanya punya khotbah sekian menit, sementara data-data tentang kerusakan bumi sangat signifikan. Dan tentu saja saya juga tidak akan menggunakan mimbar ini untuk siapa mau cari salah, siapa salah, karena kita semuanya yang berpartisipasi untuk kerusakan lingkungan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah tentang lingkungan itu khotbah yang paling gak primadona. Begitu. Kenapa? Biasanya kalau orang berkhotbah tentang lingkungan, banyaknya jemaatnya jadi tidur, bosan. Padahal kita mau bilang, kalau bumi ini rusak, saya mau tanya, mau tinggal di planet mana? Adakah planet cadangan buat saudara-saudara dan saya? Apakah saudara-saudara ada yang bisa lebih kaya dari Elon Musk yang sedang mempersiapkan katanya kehidupan di planet lain? Entah bisa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalaupun bisa, barangkali hanya tersedia bagi segelintir orang. Itu pun juga kalau dia yang bisa menikmatinya. Tapi saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara-saudara, tolong saya, kalau Bapak Ibu punya akses hidup di planet lain yang lebih baik, tolong ajakin saya. Kalau tidak ada di antara kita di ruangan ini yang punya akses untuk tinggal di planet yang lain, saya mau tanya, lalu kenapa tangan kita, perilaku kita, cara kita hidup sungguh tak bertanggung jawab? Begitu. Contoh yang paling konkret adalah silakan buka Google begitu ya. Silakan buka Google. Kalau mau sempat hari ini silakan buka. Ketik kata kunci di situ. Misalnya kata kunci yang bisa kita gunakan sore ini apa? Planet sampah. Benua sampah. Pulau sampah. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ini bukan dongeng. Buka Google. Bayangkan bahwa ada satu lokasi baik di Pasifik maupun di Hindia begitu ya, di perairan manapun, yang ternyata bukan pulau di situ, sampah.
Bahkan sampai mencapai 10.000 kilometer persegi. Tuhanku. Dan itu perilaku siapa? Kita kan? Ini contoh paling sederhana. Saya tadi mau kirim PDF, saya lupa. Tapi next time saja lah ya, begitu. Luar biasa. Tentu saja khotbah tentang eksploitasi alam, tentang ekosida, kerusakan alam yang masif oleh karena pembabatan hutan dan lain sebagainya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar, begitu ya. Tapi saya mau fokus ke persoalan sampah. Beberapa hari lalu saya diundang oleh teman-teman dari beberapa lembaga, Muhammadiyah, dari Green Faith, dari STFT Jakarta, dan saya diundang untuk menyampaikan juga beberapa catatan di situ. Dan problem kami sepakat bahwa problem besar kita adalah sampah plastik. Dalam 1 minggu ketika saudara-saudara mengonsumsi apapun itu, mau itu bakso dibungkus, kayak enak ya makan bakso ya, apalagi sore-sore begini, cuacanya aduh nyaman ini makan bakso. Ada bakso enak di sekitar sini, tolong kasih saya rekomendasi lah ya, gitu kan. Ketika kita makan bakso, kita bawa pulang, kita bungkus dengan plastik gitu, atau dengan tin wall, atau barangkali kita mau pakai es bungkus es teh pakai plastik. Mungkin Bapak Ibu Saudara lagi mampir di sebelah sana dan ada yang jualan nasi goreng, ya kan? Nasi gorengnya panas-panas, pakai apa? Spesial dong. Spesialnya pakai apa? Telur. B2. Itu baru spesial, ya kan? Nah, lebih spesialnya lagi apa? Pakai styrofoam. Yang terjadi adalah kita bungkus ini barang, bawa pulang dan lain sebagainya. Pertanyaannya, setelah kita makan ini barang mau dibuang kemana? Belum lagi ini perilaku buang sampah kita kan nggak pernah. Saya belum melihat keluarga, udah beberapa saya lihat, tapi paling tidak saya belum melihat keluarga di Bekasi yang saya kunjungin rumahnya yang punya kesadaran untuk memilah sampah, kecuali rumah saya. Saya mau katakan bahwa bukan untuk kesombongan tapi untuk menginspirasi. Kenapa? Karena kita sudah ada pada persepsi, buat apa pilah-pilah, toh nanti juga sama tukang sampah disatuin, bener apa benar? Iya. Karena itu persepsi kita memandang bahwa sampah gue orang lain yang ngurus. Saya bikin sampah, orang lain yang beresin, aman, tinggal bayar iuran. Sebulan berapa? Sangat murah dibanding mahalnya restorasi alam. Bapak Ibu Saudara pikir bahwa, kita sering berpikir bahwa memilah sampah itu urusan negara. Tidak. Itu urusan orang tua. Tadi saya mau katakan bahwa dari makanan yang kita konsumsi saja 1 minggu saudara-saudara sebetulnya sedang mengonsumsi mikroplastik yang kalau dikumpulkan, jadi mikroplastik itu kita makan dari mana? Dari itu tadi bungkus-bungkus plastik, dari styrofoam, dari apa lagi? Dari bungkus-bungkus apa? Ya kalau PKP bungkus-bungkus gitu. Kan ada kue itu apa itu yang gulung-gulung hijau tuh? Dadar gulung, ya kan? Dadar gulung kan dulung, terus itu digulungnya pakai plastik, ya kan? Anget-anget dia diplastikin kan, digulung ya. Setelah itu digulung nanti dia berteman dengan dadar gulung ini akan berteman dengan taruhlah misalnya bakpao, ya toh bakpao isi unti begitu kan? Kenapa saya jadi lapar ya? Begitu 2 kue nanti dia dibungkus dimasukin ke plastik, ya kan? Nah, dadar gulung tadi sudah dibungkus plastik, mikroplastik di situ. Terus ditutup lagi dengan plastik, ya kan, dibungkus. Plastiknya kan dicekrek gitu kan. Setelah itu mau dikantongin kan, kantong plastik lagi kan, dibawa pulang, ya kan. Sudah ada berapa plastik sampai di rumah, nanti yang terjadi adalah Bapak Ibu sebetulnya menikmati dadar gulung plus mikroplastik. Dan ketika dijumlahkan segala apa yang kita konsumsi selama 1 minggu, termasuk saya minta maaf, ini yang disediakan di mimbar. Kalau Bapak Ibu Saudara main ke Karangsatria, Bapak Ibu nggak akan temukan lagi ini, ataupun gelas-gelas konsumsi, karena kami semuanya akan bawa tumbler. Baik dalam ibadah-ibadah keluarga maupun ibadah-ibadah apapun. Kalaupun ada yang kepaksa menyediakan itu pasti karena beliau tidak tahu ataupun tidak taat, dan biasanya dapat denda. Begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu dalam minuman ini yang kita kira bahwa akan efisien, di sini pun terdapat mikroplastik. Dan saya bisa sebutkan kepada Bapak Ibu Saudara merek minuman apa saja yang mikroplastiknya parah.
Dan selama 1 minggu konsumsi kita terkait mikroplastik kalau dijumlahin semua itu sebesar kartu KTP. Dan Bapak Ibu tahu mikroplastik itu jalannya di mana? Di aliran darah, di vena kita, di usus kita. Dia masuk kemana? Ke organ-organ tubuh, ke ginjal, ke hati. Dan saudara-saudara tahu sekarang kenapa terjadi peningkatan stroke dan jantung? Karena plastik yang mengalir di vena kita, di aliran darah kita. Itu baru perkara mikroplastik. Itu baru perkara soal kelihatannya kecil, tapi itu perilaku kita. Bapak Ibu Saudara mau makan apa sekarang? Mau makan ikan. Oh, ikan enak nih, pepes. Pepes ikan kuah kuning. Di mana carinya? Gitu kan? Kalau kita makan ikan, pertanyaan saya adalah ikan seperti apa? Makan pempek, enak ya, bebek Palembang. Berikan kepada saya perairan di mana di Indonesia yang bisa menyediakan tenggiri tanpa mikroplastik. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita makan iklan plus. Ikan plus. Tidak ada sekarang ikan-ikan di wilayah perairan. Ya barangkali masih ada kalau di perairan dalam dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin di wilayah-wilayah yang laut dalam atau sebelah sana begitu. Tapi sekarang di perairan kita, di laut kita, semua ikan-ikan pun mengandung mikroplastik. Mau kerang, mau cumi, mau apapun. Dan itu berarti dalam tubuh kita mengandung mikroplastik. Bapak Ibu, ada penelitian terkini teman kami sudah melakukan penelitian bahkan di air ketuban ibu yang baru melahirkan. Di air ketuban ibu yang baru melahirkan sudah ada mikroplastik. Bayangkan bahwa kalau di air ketuban seorang ibu ada mikroplastik, maka janin yang selama sekian bulan ada di perut ibu itu, dia sudah menyerap mikroplastik. Dan apa yang terjadi itu dalam perkembangan tubuh organnya termasuk otaknya sangat berbahaya. Silakan buka kitabisa.com atau silakan buka Facebook, betul? Berikan kepada saya fakta ya atau bantah fakta yang saya berikan bahwa sekarang kalau kita scrolling mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, kalau kita nonton kitabisa.com itu banyak sekali kondisi ketika anak-anak masih bayi sudah kena kanker. Betul? Dan kita pikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan perilaku ekologis kita yang salah. Ada. Begitu. Itu baru soal plastik. Sekarang Bapak Ibu kalau makan lontong cap gomeh, makanan lagi. Kalau kita mau makan ada lontong, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau katakan stop makan lontong dengan plastik. Yang dimasak dengan plastik. Karena Bapak Ibu tahu itu sangat berbahaya. Jadi ada satu zat yang dipakai untuk melembekkan plastik. Begitu. Saya lupa namanya, begitu ya. Dan ketika zat kimia ini dipakai sedemikian rupa untuk mencetak plastik, plastik itu dimasukin lontong, beras, nggak mungkin lontong kan, dimasukin beras, masukin air, terus dimasak untuk jadi lontong. Bapak Ibu, yang terjadi adalah tunggu itu lontong dingin, tunggu itu lontong dingin. Kalau Bapak Ibu nanti saudara ambil lontongnya, ambil plastiknya, itu nanti dia akan pecah. Dia seperti kertas. Kenapa? Karena zat kimia yang melembutkan plastik lontong itu, kemana piginya? Ke lontong. Ke lontong, zat kimia itu. Dan zat kimia itu yang masuk ke lontong itu, dan lontong itu dipotong-potong, ditambahkan dengan sayur cap gome dengan telur dan kerupuk dan sambal, kita makan campur dengan udang, rasanya adalah enak. Tapi kita tidak tahu bahwa tubuh kita sudah menyerap sekian daftar racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Padahal nenek moyang kita suajar baik. Kalau bikin lontong pakai dengan daun. Nenek moyang kita suajar baik.
Kalau mau bikin ketan, dia makanya ketan unti dulu itu dibungkusnya pakai daun ya toh. Pulu unti itu loh kalau orang Ambon bilang. Bungkus pakai daun. Kalau bikin bakpao dulu waktu saya masa kecil, dibaliknya kalau bakpao itu kan, bakpao, bung. Kalau dibaliknya dulu itu apa? Daun. Sekarang kertas gitu ya. Padahal kita tahu bahwa alat untuk zat kimia untuk membuat kertas itu pun ada zat kimianya. Kita yang sedang meracuni tubuh kita dan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak menangis, kita belikan apa? Permen, beng-beng, bungkusan, ciki dan lain sebagainya supaya anak diam. Bagaimana kalau anak kita diam selamanya? Karena sebetulnya kita sedang meracuni dia dengan berbagai bentuk zat kimia. Luar biasa loh. Luar biasa. Kita yang sebetulnya membuat generasi kita di masa depan generasi yang tidak sehat. Dan kita pikir bahwa ternyata sampah itu urusannya orang. No, sampah itu urusan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kaitannya dengan kitab Yesaya? Ketika Yesaya di pasal yang ke-32 mengatakan catatan-catatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Sebab purimu akan ditinggalkan dan kotamu yang ramai akan jadi sepi. Kenapa? Karena tidak ada lagi kehidupan. Apakah kita menginginkan planet bumi kita tidak ada kehidupan? 100 tahun yang lalu, saya lupa 100 tahun yang lalu, saya rasa Albert Einstein, salah satu ilmuwan terkenal di dunia, mengatakan bahwa kalau belalang di dunia, belalang serangga atau lebah atau hewan yang spesiesnya pokoknya dari kelompok serangga, itu 100 tahun lalu ya. Albert Einstein mengatakan, kalau kelompok serangga ini hilang, maka butuh 3 tahun planet bumi akan musnah. Dan ini sudah nggak berlaku lagi. Karena ilmuwan terbaru, penelitian terbaru mengatakan bahwa hanya butuh 3 bulan. Kalau lebah hilang, planet bumi hanya butuh waktu 3 bulan. Kita habis. Kenapa? Dari mana penyerbukan? Dari mana akan ada padi? Dari mana akan ada buah-buahan? Kita mau makan apa? Toh, itu ada kaitannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu bahwa dalam waktu 50 tahun terakhir, 1 juta spesies. Saya nggak bilang hewan, spesies. Semoga Bapak Ibu Saudara paham artinya spesies dengan nominal benda tertentu gitu ya. Kalau 1 juta manusia, spesiesnya ada berapa? 1 juta spesies, 1 juta manusia ada berapa spesies? 1, bukan 1 juta. Gitu. Kalau 1 juta gajah berarti berapa spesies? 1. Kalau 1 juta gajah kumpul dengan 1 juta manusia, berapa spesies? 2. Sekarang bayangkan 1 juta spesies hilang. Ada berapa triliun atau juta makhluk yang sudah mati. Dan Bapak Ibu Saudara tahu salah satu ketakutan para ilmuwan untuk planet ini adalah biodiversity, keanekaragaman hayati. Kalau itu sudah goncang, itu sudah goyah, maka planet kita akan tunggu waktu, kita akan kolaps. Pemerintah ini nakut-nakutin aja. Makanya saya bilang lain kali undang supaya saya bisa sampaikan apa data-data terkini. Yesaya pasal 32 merupakan seruan, tangisan, teriakan, permohonan tolong. Supaya setiap jiwa sadar saat ini bahwa kalau kita nggak mulai berubah saat ini, jangan pernah harapkan planet bumi baik kembali. Rubah perilakumu, stop untuk mengonsumsi yang nggak perlu. Stop gunakan plastik-plastik. Bawalah ke sana kemari. Kita pikir bahwa punya tumbler, orang tuh bisa punya tumbler tuh sampai 10 sampai 20 di rumah. Betul ya Bu? Apalagi kalau pendeta kan ke sana kemari bikin acara, kita diundang acara, hadiahnya rata-rata sekarang tumbler. Saking banyaknya tumbler tuh di rumah sampai dia jadi sampah juga.
Kalaupun sudah banyak tumbler di rumah, tetap aja dia di luar mainnya kemana? Indomaret, Alfamart, belinya minum plastik lagi, gitu kan? Kenapa? Karena perilaku kita yang tidak berubah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah kita kemudian membutakan hati, membutakan pikiran. Use your brain and heart to see that the earth is crying. Dan itu membutuhkan gereja-gereja saat ini. Gereja-gereja sedunia sedang berteriak. Kami semuanya mengajak saudara-saudara untuk berpartisipasi. Misi Allah bukan hanya untuk manusia saja. Stop dengan kesombongan kita. Misi keselamatan sekarang bukan hanya untuk manusia, tapi misi keselamatan Allah juga bagi seluruh ciptaan. Dan Yesaya persis mau mengatakan bahwa keadilan akan tinggal di padang gurun. Ayat yang ke-16. Kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Bayangkan bahwa keadilan itu nggak cuma bicara soal manusia, kebenaran nggak bicara hanya soal rumah tangga kita, tapi keadilan dan kebenaran harus juga merasuk ke seluruh aspek kehidupan non manusia, sesama saudara ciptaan. Orang Papua bilang hutang itu ketompu mama, itu orang Papua. Orang Papua bilang alam itu ibu. Orang Kupang bilang, ada orang Kupang di sini. Alam itu saudari. Dan banyak sekali masyarakat adat Indonesia yang mau mengatakan bahwa alam itu bagian dari saudara sesama ciptaan. And kita diajak untuk kembali pada nilai-nilai itu. Bahwa saudara dan saya, kita nggak akan pernah bisa melanjutkan kehidupan kalau saudari kita ini sakit. Kalau ibu pertiwi kita sakit, kita mau bergantung pada siapa? Selamat menatap pikiran, selama menatap perilaku. Saya nggak tahu khotbah saya dan ingatan tentang pentingnya ini akan bertahan berapa lama di ingatan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, kita yang para orang tua sudah menanggung dosa. Ya, merusak lingkungan adalah dosa. Dan kita para orang tua punya beban dosa berat karena kita sedang mewariskan kerusakan bumi pada generasi yang berikutnya. So, kesejahteraan rumahmu adalah kesejahteraan bumi. Kesejahteraan bumi adalah di mana anak-anak kita mengalami kesejahteraan itu dari rumah. Maka ciptakan kesejahteraan itu bukan untuk kepentingan manusia, tapi how you behave, how we behave, how do we eat. Bagaimana kita makan, bagaimana kita mengonsumsi, bagaimana kita belanja. Karena hari-hari akan datangnya Shopee. Kalau nggak Shopee apa lagi? Tokopedia. Ya kan? Kalau nggak bunyinya apa? Semuanya itu ada sampah. Dan kadang kita beli apa yang tidak kita perlukan. Kita beli apa yang tidak kita gunakan. Kita sedang mengambil hak bumi hidup. Selamat memaknai khotbah ini. Season of creation hanya tinggal sejarah kalau tidak kita yang berubah. Kita mau umur panjang atau tidak? Tolong jawab. Bapak Ibu mau anak cucu kita umur panjang atau tidak? Silakan jawab. Dan itu tergantung cara kita berubah hari ini. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dipersatukan dalam satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan bersama dengan umat Allah di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Biarlah dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, dan sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu yang telah turun dari surga untuk keselamatan kita dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan dari anak kita Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa, Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Marilah dengan penuh sukacita kita mengungkapkan syukur dan menyerahkan diri kita kepada Allah melalui pemberian persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bukan hanya bagi pelayanan jemaat, melainkan juga bagi upaya pemeliharaan bumi dan seluruh ciptaannya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 24 ayat pertama yang menyatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Jemaat tetap duduk di tempat. Kita berdoa untuk persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, sumber dari segalanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda syukur atas pemeliharaanmu bagi hidup seluruh ciptaan. Terima kasih atas cinta dan kasih yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada bumi ini. Terimalah dan jadikanlah persembahan ini agar dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, Allah kami, tolonglah kami juga untuk berseru kepadamu sebagai persekutuan gerejamu, dengan satu hati dan satu jiwa sesuai dengan kehendak. Kami berdoa bagi dunia ciptaan-Mu, Engkau telah menciptakan alam semesta dan segala yang hidup serta ada di dalamnya. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Engkau menumbuhkan rumput, tanaman, dan pohon-pohon yang berbuah. Engkau memberi makan burung-burung di udara dan memelihara semua makhluk di bumi. Atas kasih-Mu, Engkau menciptakan manusia. Berilah kami kekuatan untuk dengan setia mengusahakan dan memelihara dunia ciptaan-Mu sesuai kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi manusia secara menyeluruh, bagi setiap komunitas dan setiap pribadi di dalamnya. Anugerahkanlah agar kami dapat memperlakukan sesama manusia dengan hormat, agar kami dapat menerima semua orang dalam keberagamannya, agar kami dapat mendukung dan menjunjung tinggi martabat sesama kami. Berikanlah kami hati yang penuh syukur, dan kami dapat melihat diri kami sebagai bagian dari keseluruhan yang besar dan kaya yang telah Engkau ciptakan dalam kemanusiaan. Karuniakanlah kami pengertian, pemikiran yang bertanggung jawab, dan pekerjaan yang bernilai. Demi Yesus Kristus kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu agar ia menjadi pembawa pesan kehidupan dan agen kasih-Mu ke seluruh dunia. Tanamkan keberanian di hati setiap orang yang mengikuti Engkau, agar kami berani menyatakan pengharapan kepada mereka yang hidup dalam ketakutan, memberi dorongan kepada mereka yang ragu, dan penghiburan kepada mereka yang putus asa. Berikanlah kekuatan kesatuan kepada gereja-Mu untuk mewartakan Injil-Mu dalam perkataan dan perbuatan sebagai bagian dari dunia yang sedang berada dalam krisis. Demi Yesus Kristus kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang miskin, yang tertindas, dan yang rentan. Kami berdoa bagi sesama kami, manusia, dan bagi semua makhluk lain yang berdampak oleh perang, konflik, genosida, dan ekosida. Tegakkanlah keadilan bagi mereka yang berseru kepadamu, juga bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Rendahkanlah hati kami untuk berelasi dengan sesama makhluk yang menderita, sebagai saudara dan saudari sejati. Berikanlah kami keberanian untuk bertindak atas nama mereka yang dalam diam menanggung ketidakadilan, dan tuntunlah langkah kami pada jalan kebenaran dan damai yang abadi. Nyatakanlah di dunia ini kehendak-Mu yang memberi hidup. Demi Yesus Kristus kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami pun mengangkat hati bagi anak-anak kami dalam pendidikan, orang-orang muda yang mengharapkan pekerjaan dan pasangan hidup, para lansia di masa renta,
tapi tak pernah kehilangan semangat. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, baik simpatisan dan tamu, serta para mahasiswa yang mengambil bagian dalam Tridharma Gereja. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, para pelayan-Mu yang bertugas melayani gereja-Mu ya Allah, para presbiter, baik para pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, karyawan kantor jemaat dalam tugas pelayanan maupun pribadi dan keluarga. Kami mengangkat hati bagi Korps Brimob Polri dan jajarannya serta TNI yang bertugas di berbagai tempat. Tuhan kiranya bekerja dalam Roh Kudus yang menuntun anak-anak-Mu ini, sehingga di ruang-ruang konflik keadilan dan kebenaran ada terus di hati dan tindakan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa bangsa dan negara kami dalam pergulatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sungguh memohon kebaikan-Mu ya Allah. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Lucky Pelealu, keluarga Bapak Charlie Yohanes Tresimanuk, Bapak Marsion Metan Vanuan, keluarga Bapak Ari Bil Maskosu, dan keluarga Ibu Kori di Roat Mojo. Kami juga mengingat anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit ataupun dalam pemulihan. Tapi secara khusus kami berdoa bagi Ibu Sarmauli Manalu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan bekerja, termasuk bagi keluarga yang mendampingi dan mengupayakannya. Tuhan, di ruangan ini banyak harapan dinaikkan. Namun kiranya kami pulang dengan kepastian bahwa Engkau tak pernah melupakan kami, dan kami pun mengemban tanggung jawab berat untuk keberlanjutan hidup bumi di mana kami bergantung penuh. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Yona Lumanau menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ciptakan terang, Kau ciptakan gelap. Ada hari siang dan ada
Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karyamu, Tuhan. Kau ciptakan langit, kau ciptakan bumi. Pada matahari, bintang dan rembulan, semuanya ada begitu sempurna. Alam semesta ini dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karyamu, Tuhan. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 14 September 2025 pukul 16.00 WIB. 1. Ucapan terima kasih. Presbiter GPB Gideon yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang telah mengambil bagian pada ibadah saat ini. Pelayan firman Ibu Pendeta Melani Risa Masu dari GPB Karang Satria, Bekasi. Seluruh unsur petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pengisi pujian solois Ibu Dewi Lumanau. Total kehadiran jemaat pada saat ini adalah pria 96 orang, wanita 146 orang, anak-anak 11 orang, total 253 orang. Marilah kita simak informasi berikut ini.
Demikian ringkasan warta untuk minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta online yang terdapat di website GPB Gideon Depok. Mohon jemaat setelah ibadah selesai tetap berdiri di tempat selama prosesi Alkitab dibawa keluar sampai pintu utama. Terima kasih atas perhatian jemaat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk majelis jemaat yang sudah menyambut dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Bapak Saudara, dan saya I'm enjoying the music of course. Thank you, terima kasih. Saya merasa terberkati, dan kiranya Bapak Ibu Saudara juga terus mengambil bagian dalam misi Allah. Tadi sudah salaman kiri kanan depan belakang belum? Belum ya? Silakan salaman. Karena nyanyinya sebentar lagi damai sejahtera nih. Nah, supaya begitu nyanyi wajahnya ada sedikit senyuman. Jangan kayak ngajak kelahi. Jemaat terkasih, silakan berdiri. Pergilah dan hiduplah dalam damai dengan seluruh ciptaan. Biarlah keadilan dan kebenaran Kristus memimpin langkahmu. Sehingga padang gurun yang tandus boleh menjadi ladang yang subur. Dunia ini mengalami pemulihan. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya diundang untuk berpartisipasi bagi pemulihan bumi. Saudara menyambut tawaran ini? Ambillah bagian di dalamnya. Jadilah pembawa damai bagi sesama manusia, bagi bumi dan bagi semua makhluk. Damai sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan pada
dari diriku. Marilah kita mengucap syukur dan memuji Trinitas Maha Kudus dan Mulia, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Sungguh sudah selayaknya dan sepantasnya untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mengucap syukur kepadamu, ya Sang Pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Langit tertinggi dan segala kuasanya memuji Engkau, matahari, bulan, dan segala bintang, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya, Yerusalem sorgawi dan kumpulan anak sulung yang terdaftar di sorga, para malaikat dan bala tentara sorgawi semuanya bernyanyi memuji kemuliaan-Mu yang agung dengan madah kemenangan, dengan suara tanpa henti dan dengan seruan penuh hormat. Hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Bersama mereka dan bersama seluruh ciptaan kita berseru dan menyatakan, Allah kudus, Allah perkasa, Allah kekal, kasihanilah kami. Allah kudus, Allah perkasa, Allah kekal, kasihanilah kami. Allah kudus, Allah perkasa, Allah kekal, kasihanilah kami. Berkat dari Trinitas Maha Kudus menyertai kamu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya.